Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 10 dalam materi pembelajaran selanjutnya secara PJJ atau online di pertemuan ke-6. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali untuk pembelajaran kita pagi hari ini dengan membacakan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anakku kelas 10 semuanya, kita akan masuk ke dalam materi bab 6 pada pertemuan ke-6. Apa sih materi bab 6? Materi bab 6 adalah tentang alangkah bahagianya jika kita bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Lanjut saja anakku. Akhlak merupakan pilar kehidupan seluruh umat di dunia ini. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi ini akan tergantung kepada akhlaknya. Apabila manusia mempunyai akhlak yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kehidupan di dunia ini akan menjadi baik. Selain itu, manusia akan mampu menyelesaikan tugas kekhalifahannya dengan baik pula. Dalam masalah akhlak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah insan kamil atau manusia yang sempurna. Dalam diri beliau itu terkandung nilai-nilai yang mulia. Kita sebagai umatnya harus berusaha untuk menjadi manusia yang mempunyai sifat-sifat terpuji dan berbudi pekerti luhur, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, berkaitan dengan materi kita kali ini, akhlak terpuji atau akhlak mahmudah yang dimiliki oleh Rasulullah, salah satunya adalah selalu bersyukur, qanaah, ridho, dan juga sabar. Anak-anakku semuanya, ayo memahami materi inti. Bahasan yang pertama tentang akhlak mahmudah yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah syukur. Apa itu syukur? Nah, syukur itu secara bahasa artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang disebut dengan syukur adalah ucapan dari perasaan senang, bahagia, melegakan ketika mengalami suatu kejadian yang baik. Sedangkan secara etimologi atau istilah, syukur adalah suatu tindakan, ucapan, perasaan senang, bahagia, lega atas nikmat yang telah dirasakan, didapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak sekali nikmat yang memang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau kita menghitungnya dengan jari itu tidak akan terhitung dan kita tidak akan tahu jumlahnya. Nah, hal tersebut ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-18 yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim, yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah An-Nahl ayat ke-18. Nah, Allah itu telah memerintahkan syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Oke, selanjutnya, setelah kita di pengertian apa sih bentuk-bentuk syukur? Nah, bentuk-bentuk syukur mengacu pada pengertian iman. Nah, iman itu artinya membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Nah, menurut dari kata iman ini, bentuk-bentuk syukur itu ada 3. Yang pertama adalah asyukru bil qalbi. Yang kedua adalah asyukru bil lisan. Dan yang terakhir asyukru bil a'mal. Oke, yang pertama adalah asyukru bil qalbi.
yaitu bersyukur dengan hati, yaitu mengakui dan menyadari dengan sepenuh hati bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada seorang pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberikan nikmat itu. Bersyukur dengan hati juga itu berupa rasa gembira dan rasa terhadap nikmat yang telah diterimanya. Yang kedua adalah asyukru bil lisan, yaitu bersyukur dengan lisan, yaitu mengucapkan secara jelas ungkapan rasa syukur itu dengan kalimat hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasul sebagai ungkapan syukur atas nikmat-nikmat tertentu. Seperti halnya ketika kita menikmati makanan, setelah itu kita berdoa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Atau juga ketika kita diberikan nikmat tidur oleh Allah, ketika bangun tidur berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dan doa-doa yang lainnya. Yang ketiga itu adalah asyukru bil a'mal, yang artinya itu bersyukur dengan amal perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan, misalnya menggunakan anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang baik, misalnya seperti menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal positif yang diridhoi Allah, seperti sholat dan lain sebagainya. Kemudian jika memperoleh nikmat harta atau benda, maka ia mempergunakan hartanya itu sesuai dengan jalan Allah, disedekahkan dan lain sebagainya. Yang ketiga, jika nikmat yang diperolehnya itu berupa ilmu pengetahuan, ia akan memanfaatkan ilmu itu untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan manusia, serta itu bisa diajarkan kepada orang lain. Nah, bukan sebaliknya ilmu itu dijadikan untuk menipu orang, oh tidak, berarti itu tidak bersyukur ya. Nah, ilmu yang digunakan atau ilmu yang diperoleh itu digunakan untuk membinasakan dan menghancurkan kehidupan manusia, itu tidak boleh. Oke. Selanjutnya, menurut Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa mensyukuri anggota tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi 7 anggota badan yang penting. Nah, yang pertama adalah mata ya. Mata ini, cara kita bersyukur lewat mata adalah mensyukuri dengan tidak mempergunakannya untuk melihat hal-hal yang maksiat, menonton video porno dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Yang kedua adalah telinga. Nah, telinga itu digunakan hanya untuk mendengarkan hal-hal yang baik dan tidak mempergunakannya untuk hal-hal yang tidak boleh didengar. Misalkan bergibah, mendengarkan orang gibah dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Yang ketiga adalah lidah. Lidah itu kita gunakan banyak berzikir, mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengungkapkan nikmat-nikmat yang telah diberikan. Bukan kita ngomongin orang, ya lidahnya iri dengki kepada orang, tidak seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tangan ya. Tangan ini dilakukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, nah terutama untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dan tidak mempergunakannya untuk melakukan hal-hal yang haram. Tangan untuk mencuri, tangan untuk mabuk dan lain sebagainya. Kemudian perut, nah ini perut itu dipakai hanya untuk memakan makanan yang halal. Ingat ya, makanan yang halal dan baik, dan juga tidak berlebihan sehingga nantinya mubazir gitu. Makanan itu dimakan untuk sekedar menguatkan tubuh, nah, terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan makan untuk berpoya-poya, makan untuk ingin dipuji dan lain sebagainya. Kemudian kemaluan. Nah ini kemaluan ini harus dijaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, seperti zina, pergaulan bebas dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah kaki ya. Kaki itu digunakan untuk berjalan ke tempat-tempat yang baik, seperti ke masjid, naik haji ke Baitullah, kemudian mencari rezeki yang halal, pergi ke sekolah sejak mencari ilmu, menolong sesama manusia. Bukan kaki ini digunakan untuk dugem ya, ke diskotik, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah apa sih hikmah dan manfaat dari syukur? Nah, yang pertama itu kalau kita selalu bersyukur itu akan membuat seseorang itu bahagia, karena apa yang dia dapatkan itu akan membawa manfaat bagi dia dan orang-orang yang di sekitarnya. Yang kedua adalah
Allah akan menambah nikmat yang ia peroleh sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan akan terhindar dari siksa yang amat pedih. Nah, seperti dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Kemudian hikmah yang ketiga dari sifat perilaku bersyukur itu adalah orang yang pandai bersyukur akan disukai oleh banyak sekali orang karena ia adalah orang yang pandai berterima kasih kepada atau terhadap sesama. Itu barangkali materi kita tentang bersyukur. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.